Audio Jungle. Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia rasanya hari ini saya dapat berjumpa dengan muslimah saudari-saudari saya yang ada di New Zealand sini, di Auckland. Mudah-mudahan jadi pertemuan yang membawa keberkahan. Mudah-mudahan jadi majelis menjadi langkah awal perbaikan. Mudah-mudahan jadi tempat di mana Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya buat kita sekalian, sehingga semakin hari semakin soleha, semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan Ustazah Ummu Muhammad yang juga belajar dari Tarim Hadramaut Yaman. Meskipun saya baru kali ini berjumpa sama beliau, saya keluar di tahun 2002, sempat kembali setengah tahun, dan kemudian benar-benar keluar pada tahun 2003. Kemudian berdakwah di Jakarta, di Indonesia, di berbagai macam tempat, sampai pada hari ini dapat datang ke New Zealand. Mudah-mudahan jadi perjalanan yang mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, insyaallah. Jadi perjalanan yang mudah-mudahan harapan saya membawa seperti cahaya untukmu, saudara-saudara saya. Sama-sama kita sayangi semua jamaah Umiyah, kalian Himpunan Umat Muslim Indonesia Auckland. Berarti semua yang hadir di sini mengerti bahasa saya lah, nggak perlu ditranslate kecuali Ustazah Ummu Muhammad. Biarin aja, nggak apa-apa, dia nggak ngerti. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah bahagia kita dipilih Allah SWT sebagai umat Islam. Nggak pakai nyari, nggak pakai susah-susah. Saya ingat ada satu hari ada orang datang ke rumah saya minta ditalqin syahadat. Sebelum saya mentalqin dia kalimat syahadat, saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu pengen masuk Islam? Dia cerita, dia bilang, saya sudah kerja ustazah di Jakarta sini beberapa tahun lamanya, tapi saya itu sewa rumah, sewa kamar yang karena, mohon maaf ini ada sedikit gangguan di kaki, bolehlah saya agak naikin sedikit, yang lain jangan ngiri. Baik. Saya tanya dia, apa yang membuat kamu pengen masuk Islam? Dia cerita, dia kerja di Jakarta dan dia sewa satu kamar. Biar penghematan, dia sewanya share. Dia sewanya berbagi 2 orang satu kamar gitu. Dia bilang buat hemat gitu, maksudnya bayarnya kan jadi lebih murah gitu ya. Dia bilang satu hari saya sedang ada permasalahan yang sangat berat. Saya pun pulang menangis sejadi-jadinya, saya kurang paham juga masalahnya apa. Dia bilang, waktu saya nangis itu saya benar-benar sesak sekali dada saya ngerasa sampai pengen
apa sebaiknya saya bunuh diri aja gitu. Dia bilang, saat tengah malam habis saya nangis itu, saya masih terus nangis sampai teman saya pulang. Dia bilang begitu teman saya pulang, gak lama dia sholat. Karena dia Islam, temennya yang satu kamar ini, roommate-nya dia ini. Terus dia bilang, saya liatin dia sholat dari belakang dia, karena arah kiblatnya itu membelakangi dia gitu. Dia bilang, saya liatin aja. Entah kenapa, saya nggak ngerti kenapa, tapi hati saya kemudian jadi tenang. Sejak hari itu, setiap kali saya merasa galau, tiap kali saya merasa susah, tiap kali saya merasa ada permasalahan dalam hidup, saya tunggu teman saya pulang untuk melihat dia sholat. Dia bilang sampai berlalu berbulan-bulan dari itu. Melihat orang sholat adalah satu-satunya hiburan yang dapat membuat hati saya tenang hingga saya pun bisa tidur gitu. Akhirnya saya kemudian jadi mikir gitu. Saya mulai tanya-tanya sama teman-teman saya bilang, kalau baru lihat aja udah seenak itu, udah setenang ini gitu, gimana saya ngerjainnya? Dia pun kemudian mempelajari sedikit demi sedikit tentang Islam. Dia bilang, boleh nggak saya sholat? Temennya bilang, nggak boleh, kamu kan belum login, harus ada pendaftarannya dulu baru masuk gitu. Akhirnya dia kemudian datang kepada saya dengan saran dari temannya itu. Jadi dia bilang sama saya, Ustazah, talqinkan saya syahadat karena saya ingin merasakan nikmatnya sholat. Ini ada ibunya, bisa tolong diamankan? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nikmat menjadi hamba Allah SWT di tengah di negara yang bukan merupakan mayoritas ya. Ada seorang kawan saya, seorang ustazah juga waktu di Tarim, dia cerita, dia bilang, saya ustazah, dia bilang, saya Ustazah Halimah pernah satu hari ada di jalanan yang sangat sibuk di negeri saya, di Inggris, Liverpool tepatnya, Inggris. Dia bilang, saya pernah satu hari ada di jalanan kota saya yang sangat sibuk. Saya liatin orang-orang itu. Ada di antara mereka yang sedang memikirkan bosnya yang galak. Pasti ada di antara mereka yang sibuk memikirkan mau party. Ada juga di antara mereka yang sibuk memikirkan bayar rumah, bayar mobil, bayar tagihan-tagihan, bayar hutang. Ada di antara mereka yang sedang memikirkan pasangannya, ada yang sedang memikirkan pakaian. Seperti mana kebanyakan orang-orang. Dia bilang, saya kemudian melihat diri saya. Saya saat itu sedang memikirkan tentang Allah yang menciptakan semua orang-orang ini, yang menciptakan semua yang mereka pikirkan itu. Mikirin bosnya dia yang menciptakan Allah. Mikirin pakaian mereka yang menciptakan Allah. Mikirin rumah, mikirin rezeki dan seterusnya, Allah satu-satunya sang pemberi rezeki. Kawan saya ini kemudian bercerita, saat saya merasakan bahwasanya di antara sekian banyak manusia yang sama-sama berjalan di atas bumi ini, saya adalah satu di antara mereka yang Allah perkenankan saya untuk kenal kepada pencipta saya. Dia bilang, saat itulah saya berjalan dengan bangga, saya berjalan dengan besar hati, saya berjalan dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah SWT mencintai saya.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka alhamdulillah, alhamdulillah, kita dijadikan Allah SWT sebagai hambanya yang beriman, orang yang mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai. Dzakir lillah bainal ghafilin kal hayy bainal amwat. Orang yang mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai. Gak ada yang ingat sama Allah nih. Kamu diizinkan Allah buat ingat sama Allah SWT. Itu seperti orang yang hidup di antara orang yang mati. Yang lain jenazah nih. Nah, kamu satu-satunya yang hidup. Luar biasa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Teman-teman saya sekalian, pernah gak begini? Pernah gak sebel sama orang, kesel sama orang, marah sama orang, sampai kamu gak kepengen lagi nyebut nama dia? Pernah gak? Pernah? Pernahkah kamu merasa kesel sama orang, benci sama seseorang, sampai gak kepengen lihat muka dia? Pernah kan? Pernah bukan? Ketika kita benci sama seseorang, kesel lah seenggaknya sama seseorang, marah sama seseorang, bahkan orang yang sangat kita cintai, misalnya suami kita misalnya, kita cinta sama dia. Saya yakin semua cinta sama suaminya, bukan suami orang. Ketika kita cinta sama suami kita, tapi dia sedang dalam keadaan yang menjengkelkan, kita rasanya gak kepengen lihat dia dulu gitu seenggaknya. Kan begitu? Allah tuh kayak gitu teman-teman. Allah tuh kayak gitu, persis kayak gitu. Orang kalau gak disuka sama Allah SWT, Allah tidak izinkan dia menghadap kepada Allah. Tidak diizinkan sholat, tidak diizinkan mengingat Allah, tidak diizinkan menyebut nama Allah. Kenapa gitu? Karena mereka tidak bernilai di sisi Allah. Bayangkan, di antara sekian banyak umat manusia, kamu adalah satu di antara sedikit orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk kamu bilang Allahu Akbar, untuk kamu bilang La ilaha illallah, untuk kamu bilang Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan diri saya yang hina-hina ini kepada Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kamu diperkenankan untuk menghadap kepadanya. Kamu diperkenankan untuk menyebut-nyebut namanya. Kamu diperkenankan untuk mengangkat tangan, memanggil-manggil namanya, berdoa, meminta kepadanya. Bahkan terkadang di waktu yang semua orang sedang tertidur, kamu dibangunkan olehnya untuk Allah bertanya kepadamu, hal min mustaghfirin, hal min taib. Siapa di antara kalian yang mau mohon ampunan? Sini aku beri. Siapa di antara kamu yang ingin kembali? Sini aku terima. Siapa di antaramu yang hendak meminta? Kemarilah, aku akan memberi apa yang kamu mau. Saya gak pernah iri sama siapapun. Saya gak iri sama orang yang duitnya banyak. Saya ketemu orang-orang kaya, ketika ketemu sama saya, ceritanya derita, ceritanya galau, ceritanya kesedihan, ceritanya mental illness, ceritanya Ustazah, apa yang harus saya lakukan buat mengobati penyakit saya. Orang kaya-kaya yang duitnya gak berseri itu, teman-teman sohib sekalian, kamu pikir mereka hidupnya bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Saya udah ketemu orang-orang yang cantik-cantik, ketemu saya. Apakah mereka hidupnya bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, siapa yang hidupnya bahagia? Saya pernah tinggal 4,5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Mata saya berjumpa dengan Hubabah Nur bintu Alwi.
ammah dari Ain Karim Habib Abdullah bin Alawi bin Shihabuddin. Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Nur binti Alwi, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin. Jadi ini ammahnya beliau. Beliau itu tubuhnya, badannya hampir bungkuk. Bukan hampir, bungkuk. Jadi kalau jalan itu bungkuk itu. Rumahnya itu di atas. Jadi kalau masuk ke rumah, dia harus naik tangga sampai ke atas. Dan karena nggak memungkinkan baginya untuk naik tangga secara normal, beliau semacam merangkak ke tangga tersebut. Tinggal seorang diri mengurusi segala sesuatunya sendirian. Saudara sekalian, kalau lihat kondisinya, kayaknya hidupnya susah gitu. Tapi saya ceritakan padamu, sampai dengan sekarang saya nggak tahu raut mukanya yang sedang sedih. Bahkan sampai dengan saat saya pulang dari Tarim, sekarang sudah wafat beliau ya, saya nggak pernah lihat muka beliau yang tidak sedang tersenyum. Kenapa gitu? Mereka bahagia. Mereka bahagia. Ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bahagia. Kenapa? Ada Allah dalam hati mereka. Mereka tahu Pencipta langit dan bumi bersama dengannya. Apa menurutmu yang membuat hatimu bersedih? Kalau kamu paham bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi bersama denganmu, memihak padamu. Takut dari apa selama hidupmu itu? Kenapa kamu sering banget merasa menyesali diri, menganggap diri gak berharga? Kenapa kamu sering banget merasa dirimu bersedih hati, galau, gelisah, gundah, gulana, meratapi nasib? Kamu adalah orang yang sangat berharga. Kenapa gitu? Di antara miliaran manusia, Allah memilihmu. Allah memilihmu, teman-teman. Allah memilihmu untuk lisanmu bisa menyebut namanya, untuk memanggil-manggil dia, bahkan untuk sujud kepadanya. Aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid. Kata Nabi Muhammad, tempat terdekat seorang hamba dari Allah Tuhannya adalah saat dia bersujud. Kamu berbisik ke bumi, akan tetapi suaramu didengar sampai ke 7 lapis langit. Siapa yang lebih berharga darimu? Kamu. Begitu berharga, punya nilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sekali lagi, saya nggak ngiri sama orang-orang yang duitnya banyak. Saya nggak ngiri sama orang-orang yang hidungnya mancung-mancung. Walaupun hidung saya minimalis, saya nggak ngiri gitu sama orang-orang yang punya anak banyak misalnya gitu. Walaupun saya sampai dengan sekarang menikah sudah 20-an tahun belum dikasih anak, saya nggak ngiri sama siapapun. Yang saya irikan adalah, maksud saya nggak ngiri sama orang yang sama Allah dikasih dunia, apapun itu jenisnya, kecerdasan kah, kepandaian kah, kemampuan untuk meneliti, menemukan dan seterusnya. Saya tidak iri pada mereka semuanya. Yang saya irikan adalah hati yang tak jeda mengingat Allah Tuhannya. Yang saya inginkan untuk saya menjadi adalah hati yang senantiasa menunduk dalam pada Allah Tuhannya. Yang saya inginkan untuk saya menjadi salah satunya adalah seseorang yang Allah izinkan untuk mengingat dia tiap waktu, untuk melihat segala keadaan dan tahu bahwa Allah lah penentunya. Dia melihat Allah dalam segala keadaan.
Dia melihat Allah pada setiap hamba-hambanya. Dia merasakan takdir Allah SWT pada setiap peristiwa. Dan dia merasakan kasih sayang Allah dalam tiap detak nadinya. Ada hamba-hamba yang seperti itu. Banyak teman-teman sekalian. Allah ceritakan tentang mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka senantiasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Hatinya damai, hatinya bahagia. Bukankah yang menjalani kehidupan ini pada kenyataannya adalah hatimu? Orang yang hatinya bahagia merasa bahagia meskipun di tengah gurun Sahara. Rasanya seperti di taman berbunga. Tapi orang yang hatinya tak bahagia, walaupun ada di hotel bintang 5 sekalipun misalnya, tetap aja merasa terpenjara. Yang merasakan bahagia itu hati. Dan Allah SWT menceritakan tentang mereka yang hatinya telah mampu mengingat Allah SWT tanpa jeda. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Siapa orang yang hatinya selalu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka selalu tenang bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Allah kemudian kasih tahu satu-satunya cara hidup bahagia, satu-satunya cara hati tenang, satu-satunya cara di mana hanya dengan cara itu seseorang akan merasakan kedamaian. Ala, kata Allah, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah. Nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Kamu pikir kalau kamu duitnya banyak kamu akan tenang hatinya? Enggak, teman-teman, enggak. Kamu pikir kalau saya nih punya suami sesudah saya menjanda 10 tahun saya akan bahagia? Enggak, enggak. Jadi para janda, perhatian ini ya. Kamu berpikir kalau saya punya anak saya akan bahagia? Enggak, teman-teman, enggak juga. Kalau kamu berpikir bahwa kalau hati suami saya mencintai saya, tidak meninggalkan saya akan bahagia? Enggak, belum tentu. Hal-hal semacam itu belum tentu. Tapi Allah udah kasih tahu satu-satunya cara hidup bahagia, hati damai. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah saja, titik. Gak ada cara lain, gak ada cara kedua. Tatmainnul qulub, hatimu menjadi tenang, jiwamu menjadi damai. Kamu dapat merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi, yuk belajar buat jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala seutuhnya. Kasih sama Allah hatimu, persembahkan buat Allah jiwamu, biar Allah berkenan hadir untukmu. Bagaimana Dia akan hadir untukmu jika kamu telah memenuhi seluruh tempatnya dengan yang lain? Selama ini tuh kita suka gimana caranya ya biar jadi hamba Allah yang benar. Nah, hati kita kepenuhan sama pandangan orang, kepenuhan sama pakaian, sama harta, sama saldo rekening di bank, kepenuhan sama barang-barang lain. Teman-teman sekalian, gimana Allah mau masuk? Hati kita udah terlanjur penuh dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah sisakan untuk kita waktu
biar kita bisa jadi hambanya yang solehah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya ingat ada satu hari di mana saya sampai berpikir bahwa ya Allah, kepengen tuh jadi orang yang kayak begitu. Ada, saya ngajar dulu di Darul Zahra, Sudah Muhammad juga mengajar di Darul Zahra. Ada masanya saya ngajar. Hari itu saya dikasih tugas untuk mengajar bukan di Dar, tapi di luar, di Darul Faqih Al-Muqaddam. Dan itu adalah masa itu Hubabah Habib Umar Hubabah lagi bikin daurah. Daurah itu semacam pesantren kilat, kayak ada masa 40 hari wanita-wanita di Tarim datang untuk belajar agama gitu. Maksudnya kayak belajar hal yang membatalkan sholat, belajar hadis, hal-hal semacam itu. Saya waktu itu diminta untuk mengajar fikih, karena saya memang dari belum berangkat ke Tarim, saya banyak belajar ilmu fikih di pondok-pondok pesantren di Indonesia, karena memang di Indonesia itu nggak kurang-kurang pondok pesantren yang juga ilmunya tinggi-tinggi ya. Jadi saya diminta untuk mengajar ilmu fikih waktu itu di kota Tarim Hadramaut, di tepatnya di Darul Faqih Al-Muqaddam. Hari itu saya habis jemur-jemur pakaian pagi itu, karena kayak anak kos itu loh, kalau pakaian belum kotor semua, belum nyuci. Ada yang begitu nggak? Saya cuci semuanya tuh baju-baju saya turun buat nungguin bis datang menjemput ibu-ibu yang mau pada ngaji nih, pada hadir di majelis. Jadi ada bisnya gitu yang jemput tiap daerah gitu kan. Nah saya nungguin tuh bisnya datang, ibu-ibu udah pada tua-tua tuh yang ngaji. Gak kayak yang sekarang ini kan masih muda-muda kan, 17 nih ya. Jadi saya tungguin gitu. Akhirnya kemudian sebelum bisnya datang, saya ngeliat ada angin dari jauhan. Itu kalau di Tarim tuh angin suka kelihatan walaupun dari jauh gitu. Ya, karena memang suka angin puting beliung itu. Saya mikir, waduh, jemuran saya apa kabar nih? Kalau saya nggak selamatin, saya takutnya jemuran saya kemana-mana. Saya bayangin aja ada salah satu Habib lagi jalan, tiba-tiba kejatuhan, apa ini? Wah, itu kan nggak sopan ya. Jadi saya akhirnya masuk lagi ke Dar, saya angkat-angkatin jemuran saya taruhin di ember, saya turun lagi. Nah, saat saya turun, bisnya udah jalan, udah ngikutin orang-orang. Saya ngeliat ekornya aja, saya udah dada, udah melambai-lambai, dia nggak lihat juga gitu. Akhirnya jalan tuh bis besar, kayak kalau di kita muat 60-an orang gitu, 70-an orang tuh bis besar sekali itu ya. Berangkat tuh bawa ibu-ibu yang mau ngaji itu. Akhirnya saya telepon pihak Darul Mustafa, saya bilang boleh nggak saya dikirimin kendaraan lagi karena saya ketinggalan bis gitu. Dia bilang baik Ustazah, nanti kita akan kondisikan gitu, kita akan aturkan. Ternyata bis yang tadi nganter itu dia yang jemput saya. Untung aja saya waktu itu punya jam pelajaran kedua sehingga saya tidak terlambat datang gitu. Jadilah bis itu datang, saya sendirian lah yang ada di bis. Supir, kernet di depan, saya sendirian. Bis yang segitu gedenya, rasanya kayak gimana gitu kan. Untung aja agak jalan berapa meter ada ibu-ibu berhenti yang di situ, dia juga naik gitu. Ibu-ibu tua, badannya cukup besar. Dia dari awal naik, kita biasa tuh untuk saling menyapa sesama umat Islam. Jadi saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunai. Habis itu dia duduk gitu, dan lisannya nggak berhenti berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mau ngajakin ngobrol, apalah arti obrolan saya dibandingkan dengan zikir yang sedang dia lakukan gitu. Kayak penting aja, palingan juga nanya kabar, nanya udah punya anak berapa, cucunya berapa gitu kan. Hal-hal yang nggak ditanyain juga nggak jadi hisab gitu.
Jadi akhirnya saya duduk di belakang dia gitu. Kayak ada semacam dua baris gitu di belakang dia. Bisnya melaju cukup kencang dan tiba-tiba aja ada anak kecil mau nyebrang jalan, yang akhirnya membuat, karena dia nih mau nyebrang jalan gitu kan langsung gitu kayak lari gitu. Bisnya ini kan mau nggak mau kan direm, supirnya ngerem kenceng banget, kayak dia narik sekuat tenaga, yang akhirnya saya waktu itu kurus teman-teman, sehingga akhirnya hanya terantuk ke depan gitu. Alhamdulillahnya tuh cuman kayak terantuk depan gitu, karena kan masih bisa mempertahankan badan lebih mudah gitu ya. Ibu di depan saya ini, perempuan di depan saya ini, dia terpelanting ke bawah, abis itu kejungkal lagi. Dia berusaha untuk mempertahankan tubuhnya di pegangan sama pintunya bis, dan di ujungnya pegangan itu tuh ada besi yang menonjol gitu. Tangannya kena ke situ, kemudian berdarah, dia lepaskan karena perih berdarah itu ya. Walhasil akhirnya darah kemana-mana. Dan ketika bis itu benar-benar berhenti, perempuan itu tepat di samping saya dengan kepala yang maksudnya udah terbentur berulang kali, dengan badan yang tentu saja kesakitan setengah mati, dan dengan darah yang juga di mana-mana karena dari tangannya tadi itu. Saya kaget banget lihat dia, tapi saya lebih kaget lagi sama raut wajahnya kala itu. Saya nggak pernah lupa. Dia tersenyum dengan begitu indahnya. Terus dia bilang, Alhamdulillah Rabbuna Karim, makasih ya Allah, Engkau begitu dermawan. Saya kaget banget. Saya pikir, ini jangan-jangan anak sarafnya apa gimana nih? Saya tanyakan, Bapak, bagaimana kabarmu gitu? Terus dia bilang, sambil saya coba bantu dia untuk berdiri, sambil dia pegangin mukanya biar darahnya nggak terus mengalir gitu. Bilang, Alhamdulillah ya nak ya, Alhamdulillah gitu. Saya bilang, kenapa gitu? Maksudnya kenapa dia berucap Alhamdulillah? Dia nggak bilang yang iya nih sakit nih, tapi kita sabar aja gitu, enggak. Dia dengan penuh rasa sukacita dia bilang Alhamdulillah, seneng banget gitu. Saya bilang, Bapak, gimana kabarmu? Dia bilang, Alhamdulillah nak, Allah Tuhan kita maha dermawan. Dia saat ini sedang mengingat kita, Dia sedang mencintai kita. Nabi Muhammad bilang, Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama seorang hamba, diberinya ujian tersebut. Alhamdulillah, Allah lagi cinta sama kita nak. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Habis itu dia sibuk lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kembali duduk tempatnya. Sepanjang hari itu sampai dengan malamnya saya ngelamun aja. Sampai dengan malam hari itu saya nggak tidur sama sekali. Saya ngerasa malu banget sama Allah. Allah nggak henti-henti ngasih pada saya nikmat. Saya nggak pernah bisa syukuri dalam hidup saya. Tapi begitu dikasih ujian, sakit sedikit ngeluhnya, orang CRT tahu semua. Di saat kita dikasih ujian, kesulitan sedikit, orang semedia sosial tahu semua. Di saat kita lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, orang senegara tahu semua. Ya Allah, ya Allah. Dikasih ujian, kita nggak terima. Dikasih nikmat, kita lupa. Masih perlu banyak belajar kalau pengen hidupmu bahagia. Mudah-mudahan Allah benerin hati kita, insya Allah. Apa sih yang kurang nih dari hidup kita nih? Saya rasa cahaya.
yang kita kurang nih dari hidup kita nih, saya rasa sih, mudah-mudahan benar, hidup kita tuh kurang cahaya, hati kita kurang cahaya. Makanya ada saatnya kita lagi ingat sama Allah, tuh hati kita lagi bercahaya. Ada saatnya kita lagi tenggelam sama urusan dunia, hati kita lagi gelap tuh. Kalau ada Allahnya, tuh hati kita bercahaya. Terus gimana caranya biar hati kita terus-terusan bercahaya? Teman-teman sekalian sekalian, gimana caranya biar hati kita bercahaya? Kalau gitu deketi aja sama cahayanya Allah. Apa cahayanya Allah? Tepatnya siapa cahayanya Allah? Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah cahayanya Allah. Kamu pengen dekat sama Allah, rada susah kalau nggak lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tuftu masyarikal ardi wa magharibiha, durtu masyarikal ardi wa magharibiha, fama wajadtu baban lil wusuli ila Allah ghaira babi sayyidina Muhammad. Saya udah keliling bumi dari barat ke timurnya dengan kualian ya. Saya udah kelilingin di bumi dari barat ke timurnya, tidak saya dapati pintu menuju kepada Allah selain lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau pengen hidupmu lebih bercahaya, sehingga dengannya orang tuh kalau punya cahaya kan jalan nggak nabrak-nabrak teman-teman. Tapi begitu gelap, nih kalau ruangan ini gelap, kamu disuruh masuk gelap sama sekali, bisa jadi kamu nabrak-nabrak, bisa jadi kamu bisa kesana kemari nggak jelas gitu. Makanya kalau lagi susah, lagi galau, lagi gelisah, itu pertanda kita tuh lagi kekurangan cahaya gitu. Nah kalau pengen dapet cahayanya Allah, yang dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dekat sama Nabi Muhammad alaihi wasallam, katanya Habib Ali Habsyi dalam kitab Maulid Sintudurar, beliau mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidak ada satu sifat baik ada pada diri manusia melainkan itu semuanya bersumber dari sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pengen akhlak kita baik, hati kita bercahaya, hidup kita selalu berada dalam jalan terang. Kalau kita kepengen, kita selalu tahu apa yang harus kita lakukan. Nah nih, yang dekat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah nurullah, adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad itu nggak susah dideketinnya. Saya sih kalau lagi sedih-sedih gitu, ingat dua hal ini aja udah irang hati saya. Satu, ingat bahwa Allah berada dalam pihak saya bersama dengan Allah. Tiap kali saya ingat Allah, Allah ingat saya. Kata Allah gitu, "Wadkuruni azkurkum." Kata Allah, kamu ingat aku ingat kamu. Enak banget, gampang banget gitu. Tinggal kita ingat sama Allah, Allah juga ingat sama kita gitu kan. Tinggal kita bersama dengan Allah, Allah juga bersama dengan kita. Najalis man dzakarani. Kata Allah SWT, aku bersama dengan orang yang mengingatku. Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku saat sendirinya, aku akan mengingat dia dalam sendiriku. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Siapa yang mengingat aku bersama dengan banyak orang, bersama dengan kelompok orang nih, kayak sekarang nih saya sedang mengingat Allah bersama denganmu, dengan banyak orang, saya menyebut nama Allah di hadapanmu sekalian. Katanya Allah dalam hadis qutsinya, aku akan menyebut namanya di kalangan malaikat-malaikat. Di antara malaikat itu ada malaikat Israel, pencabut nyawa.
Kalau kita udah disebut-sebut namanya sama Allah di hadapan dia, kan kalau nyebut nyawa saya, bahkan lebih hati-hati kalau nyebut nyawa saya. Di antara malaikat itu ada malaikat Mikail, sang pemberi rezeki, yang ngatur-ngaturin nurunin rezeki kan gitu. Nah, kalau saya udah baik-baik sama dia kan kayaknya urusan rezeki jadi jauh lebih lancar nih. Kalau nama saya disebut sama Allah SWT di hadapan mereka gitu. Teman-teman saudara sekalian, saya kalau ingat hal itu, bahwa saya bisa ingat Allah bersama dengan saya, apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya buat sedih gitu, kayak gak ada alasan. Itu satu. Karena yang kedua, saya punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Kamu tahu, Nabi Muhammad mudah untuk didekati. Nabi Muhammad mudah untuk didekati. Dan enaknya lagi, Nabi Muhammad tuh gak pernah menolak cinta dari umatnya, teman-teman. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, Nabi gak bakalan nolak cinta kamu. Sebab di saat kamu punya rasa sama Nabi Muhammad, itu menunjukkan bahwa kamu ada di antara orang-orang yang Nabi Muhammad sudah memiliki rasa kepadamu dari sejak 1400 tahun yang lalu. Seperti apapun besarnya cintamu pada Nabi Muhammad, kalah sama besarnya cintanya Nabi Muhammad kepadamu. Tapi saya udah dicinta apa belum ya sama Nabi? Gampang, tinggal lihat aja di hati kamu Nabi Muhammad kayak gimana. Biasa-biasa aja Ustaz. Ya, itu artinya Nabi Muhammad juga biasa-biasa aja sama kamu. Saya cinta Ustaz sama Nabi Muhammad. Insya Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad juga cinta pada. Karena rasa itu teman-teman, itu kayak tepuk tangan gitu, kayak orang jawab salam, atau kayak suara di gua memantul, nggak bakalan beda. Pernah nggak berteriak di gua? Saya pernah tuh. Kalau kita bilang kamu baik, pasti pantulannya kamu baik, kan begitu? Mantulnya kan suara yang sama tuh. Nggak pernah ada ceritanya gitu kan? Kamu cantik, tik, kan begitu tuh. Nggak ada yang kamu cantik kalau kamu jelek, nggak mungkin. Tuh cinta tuh kayak gitu. Apapun yang kamu rasakan kepada Nabi, kepada Allah, tuh kayak begitu tuh. Jawabannya sama. Kamu ingat sama Allah, Allah ingat sama kamu. Kamu lupa sama Allah, Allah lupa sama kamu. Kamu peduli sama Allah, Allah peduli sama kamu. Kamu nggak peduli sama Allah, Allah pun nggak peduli sama kamu. Sama Nabi Muhammad juga gitu. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cinta sama kamu. Kamu rindu sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rindu sama kamu. Dan itu bikin besar hati saya, teman-teman. Orang kayak saya, anak dari kampung. Saya anak kampung loh ini, walaupun mukanya agak kelihatan kayak anak kota ya. Tapi saya anak kampung. Saya berasal dari sebuah kampung gitu kan, yang ayah saya bukan seorang ulama, umi saya apalagi bukan seorang ulama gitu kan, bukan seorang ustazah juga gitu. Akan tetapi ketika saya mulai kenal sama Nabi Muhammad, ketika saya mulai merasakan betapa pandangan Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita umatnya, bahwa kalau kita dekat kepada Nabi Muhammad, cinta kita nggak akan ditolak sama Nabi Muhammad. Saya kemudian merasakan bahwasanya nih si perempuan kecil dari kampung ini gitu menjadi seorang yang mudah-mudahan menjadi berarti gitu, yang kayak saya, orang yang nggak seberapa ini. Ketika saya menyebut-nyebut namanya, ketika saya bersolawat dan ucap salam padanya, beliau berjanji akan menjawab salam saya. Katanya Nabi Muhammad dalam hadis Hasan rawahu Ahmad, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam."
ketika umatku mengucap salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Bukan saya yang bilang, bukan guru saya yang bilang, tapi Nabi Muhammad yang bilang. Kamu umatnya, kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad akan jawab salam kamu. Ketika kamu mengucapkan salam kepadanya dari hatimu, ketika kamu mengucapkan salam darinya dengan sepenuh rinduanmu, ketika kamu bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika kamu dengan hati mengucapkan salam padanya, beliau berjanji dalam hadis yang tadi telah saya sampaikan, aku akan datang menjawab salam. Yang kayak kita kayak begini loh, dikasih kesempatan untuk bisa dijawab salamnya sama Nabi Muhammad. Kita telepon sama gubernur, kalau di sini mungkin sama duta besar, gitu kan? Belum tentu diangkat telepon kita, betul kan? Sama Nabi Muhammad kamu telepon, asal pakai hati, asal pakai rasa, dijawab salam, dijawab salam kita sama Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman saudaraku sekalian, nggak usah khawatir ya kayak begituan. Saya udah banyak dapetin faktanya, kenyataannya di negeri saya, di Indonesia, yang cerita nggak satu nggak dua, banyak banget. Ini diantaranya yang saya mau ceritain. Ada seseorang perempuan cerita sama salah satu kawan saya. Dia bilang, Ustazah, jadi dia itu sama ibunya itu sering banget hadir majelis maulid, hadir majelis saya gitu. Terus akhirnya ibunya tuh sering ngajakin dia, yuk hadir majelis gitu, yuk kita hadir maulid. Anak dia bilang, saya sibuk nih gitu, saya biasa kan kerja dia, jadi kalau Sabtu Minggu dia juga pengen istirahat gitu. Tapi satu hari dia hadir. Saat hadir itu dia ngerasain, ya Allah seneng banget gitu. Akhirnya sering tuh ibu sama anaknya nih sering hadir majelis maulid. Satu waktu ibunya sakit yang berat gitu, sehingga nggak memungkinkan hadir majelis. Akhirnya dia bilang sama anaknya, kamu hadir majelisnya, nanti kamu rekam aja. Zaman itu saya waktu itu belum banyak live streaming apa segala macam gitu, jadi dia minta sama anaknya buat direkamkan, pulang didengarin sama ibunya. Terus begitu. Satu hari dia bilang sama anak-anaknya, dia bilang, mama pengen banget baca maulid nak, ayo dong kita baca maulid. Wah mah nggak hafal, saya mah nggak bisa ikut, tapi nggak apa-apa deh mah, yuk kita buka aja rekamannya. Jadi dia buka rekaman maulid, dia pun pakai abaya, dia pakai baju kayak kerudungan rapi. Sampai anaknya bilang gitu, mama gak usah segitunya sih, main kan juga cuman kita, gak usah serius itu gitu. Mamanya bilang, enggak, mama pengen ini nak, katanya kan Nabi Muhammad insya Allah hadir gitu kan. Udah dibaca, dia baca maulid, dikumpulin anak-anaknya semua, kita baca maulid. Mereka baca semuanya sampai kian dia minta untuk berdiri juga. Padahal dia udah sakit banget, badannya udah sangat nggak mampu buat berdiri, sampai dipanggil anak yang laki-laki buat pegangin gitu. Mamahnya untuk kian baca maulid. Anak-anak udah bilang, udah mah duduk aja. Bilang enggak, mau pengen berdiri. Udah ada berdiri sampai bisa selesai, duduk sampai baca doa. Saat baca doa tuh anaknya sambil buka rekaman kan, sambil mereka baca gitu. Ibunya tuh terus bilang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus gitu. Sampai terus dia baca doa gitu kan, amin. Lama kelamaan
nggak kedengeran lagi suaranya. Pas dilihat meninggal dunia. Enak banget. Orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad tuh meninggalnya enak-enak. Terakhir kemarin umi saya meninggal. Umi saya itu wanita yang sangat sederhana, wanita yang biasa-biasa aja gitu, nggak punya banyak pengetahuan, nggak punya banyak tuntutan, udah aja jalanin hari-hari, sholat, ibadah, zikir, ini yang segala macam gitu. Tapi walaupun beliau hidup sederhana, cintanya kepada Nabi Muhammad saya lihat nggak sederhana. Kalau udah saya cerita tentang Nabi Muhammad, beliau tuh kayak yang binar-binar matanya, terus mengalir air matanya dengan penuh rasa cinta gitu. Sampai di awal-awal saya mulai dakwah itu kan belum ada media sosial ya. Jadi setiap kali saya pulang, saya tanyain Umi saya, Umi mau hadiah apa Umi dari Jakarta, saya mau pulang gitu. Umi saya bilang, bawain aja ceramah-ceramah kamu yang tentang Nabi Muhammad gitu. Itu akan diulang-ulang sama beliau sampai abang saya bilang, Umi sih dengerin ceramah kamu baru ngomong assalamualaikum aja udah nangis. Baru depannya udah kangen menabi gitu. Kayaknya begitu gitu ya beliau itu ya, penuh dengan rasa cinta. Sampai setengah tahun sebelum beliau meninggal, sering banget bilang begini, Umi kangen sama Nabi Muhammad. Kami anak-anaknya tuh dengarnya tuh kayak yang Umi udah pengen mati aja gitu, kayak yang Umi pengen ketemu sama Nabi Muhammad, jadi Umi pengen mati aja gitu. Kita udah sampai sering bilang gitu kan, Mi kangen sama Nabi tuh Mi, ketemu sama Nabi nggak harus mati Mi. Umi insya Allah masih hidup juga bisa mimpi Nabi gitu kan. Umi saya senyum aja, kayak nggak puas gitu loh. Kalau cuma sekedar mimpi nggak puas itu, pengennya ketemu beneran gitu. Udah tuh sampai akhirnya kurang 5 hari sebelum beliau meninggal, saya memang sedang ada majelis di kampung saya di Indramayu. Umi saya hadir, beliau yang baca doa maulid gitu kan. Beliau dengan penuh rasa cinta, berderai air mata, penuh rindu Nabi Muhammad. Saya tuh udah sering banget ngelihat air mata bercucuran dari umi saya hanya karena kangen Nabi Muhammad. Udah sering banget teman-teman sekalian. Sampai akhirnya di kajian saya yang terakhir dihadiri umi saya itu hujan turun deras. Saya bahas mengenai betapa perlunya kita sama rahmatnya Allah, betapa perlunya kita sama syafaat Nabi Muhammad. Saya bilang orang kalau meninggal dunia dirahmati Allah atau disayang sama Rasulullah, itu meninggal dunianya bakalan gampang gitu. Tapi saya juga cerita tentang betapa susahnya orang dalam masa sakaratul maut. Udah tuh sampai hari meninggalnya umi saya. Umi saya itu malamnya masih sholat di masjid, masih i'tikaf antara maghrib sama isya di masjid yang kami bangun. Di sana ada, kami punya pondok pesantren gratis. Belajar di sana anak-anak yang kurang mampu itu ya. Umi saya antara maghrib sama isya biasa tuh sholat maghrib isya di sana dan i'tikaf di sana. Pulang dari masjid itu masih sempat ke rumah adik saya, main-main sama cucunya, kemudian pulang ke rumah. Nggak ada apa-apa. Sampai tengah malam jam 2 beliau bangun mengeluh sesak, tapi masih bisa tahajud, masih bisa kerjain semuanya. Pagi-paginya ketika diajak pergi ke masjid, pergi ke rumah sakit karena kondisinya udah semakin ngedrop, beliau sempat sholat duha teman-teman. Artinya tuh masih yang kayak nggak ada apa-apa gitu, sangat ringan sekali. Habis itu dibawa pergi ke rumah sakit, itu pun juga kondisinya masih yang kayak nggak kenapa-napa. Beliau malah minta abah saya buat pulang. Udah pulang aja, nanti habis itu saya susul, kata beliau gitu. Nanti habis ini juga saya pulang kok gitu. Abah saya pulang, nggak seberapa lama beliau bilang gitu, Umi anterin pulang deh. Ya Mi di sini aja Mi. Umi kalau pulang ke rumah bingung kita kalau ada apa-apa mau Umi gitu kan. Umi memangnya mau pulang mau ngapain Mi? Umi mau sholat. Sholat apa Mi?
sholat duhur, ini masih jam 9 pagi nih. Kalau gitu Umi mau sholat duha. Udah tadi. Kalau gitu Umi mau wudhu aja. Oh ya udah, pergi wudhu beliau. Masih bisa wudhu sendiri gitu, nggak diwudhuin gitu. Habis itu beliau ini ya, terus naik ke atas tempat tidur. Nggak lama beliau baca-baca sholawat. Terus habis itu beliau dengan tersenyum beliau bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Habis itu meninggal. Kayak segampang itu, seenak itu, senikmat itu meninggalnya pecinta. Karena teman-teman, Nabi Muhammad itu nilainya di sisi Allah luar biasa. Laulak ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karena engkau wahai Muhammad, tak kuciptakan langit bumi dan seisinya. Beliau memang nuskhatul aqwan. Beliau memang intisari alam semesta. Makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Orang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu punya rasa cinta padanya, sangat mungkin penciptamu akan juga cinta padamu karena kamu mencintai kekasihnya. Jika kamu mencintai Nabi Muhammad SAW, sangat mungkin untuk Allah mulai memandang hatimu dengan penuh kasih sayang, kemudian meletakkan cahaya di hatimu, dengannya memandumu melewati kehidupan di atas muka bumi. Saudara sekalian yang saya muliakan, pada akhirnya tak ada yang lebih kamu perlukan di atas muka bumi ini daripada rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, dan juga Nabi Muhammad SAW. Itu dua hal itu. Kalau kamu bisa mendapatkan keduanya nih, hatimu ada Allah di dalamnya, hatimu punya rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, kamu punya dua hal ini. Zikrullah, selalu ingat sama Allah SWT, dan juga kamu punya cinta sama Nabi besar Muhammad SAW, hatimu bakalan damai, hatimu bakalan senang, hatimu bakalan bahagia, dan kamu akan menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang selalu dipandangnya dengan pandangan penuh cinta. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat semuanya insyaallah. Ala hadihin niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah. Anallah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Dan hajat kami yang terbesar ya Allah adalah agar Engkau memandang kami dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, lihatlah semua saudari-saudariku yang ada di tempat ini ya Allah, dan yang sedang mendengarkan kajian saya ini ya Allah. Pandanglah hati kami ya Allah, berkenanlah ada di dalam hati kami ya Allah. Mudahkan kami mengingat-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami selalu lalai kepadamu ya Allah. Mudahkan kami mengingat-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami selalu lalai kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami selalu mengingat-Mu ya Allah. Dan jangan biarkan kami lalai kepadamu ya Allah. Kami mohon padamu, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah hati kami dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, lihatlah hati kami ya Allah.
apa yang Kau berikan kepada hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu. Karuniakanlah pula dalam hati kami ya Allah. Karuniakan keikhlasan, karuniakan kesyukuran, karuniakan ketawaduan, karuniakan keikhlasan, karuniakan keyakinan, karuniakan keimanan, karuniakan ketakwaan dalam hati kami ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada hamba-hamba-Mu yang Kau jadikan hatinya senantiasa mengingat-Mu dalam tiap waktu, jadikan kami salah satunya. Jika ada hamba-hamba-Mu yang pagi, siang, sore, malam selalu Kau pandang dengan pandangan kasih sayang-Mu, jadikan kami salah satunya ya Allah. Jika ada hamba-hamba-Mu yang senantiasa Kau tarik dia dari jalan salah yang selama ini ia pilih, dari jalan dosa yang selama ini ia pilih, selalu saja Kau tarik menuju-Mu ya Allah untuk bertaubat kepadamu, jadikan kami salah satunya ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah yang jatuh bangun untuk menjadi hamba-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah yang bahkan untuk sekedar sholat khusyuk kami belum mampu juga melakukannya ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah yang untuk menganggap bahwa dunia bukan segalanya, kami masih harus terus belajar ya Allah. Mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau inginkan. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah tak ada sesiapapun di antara kami yang Kau izinkan untuk menjadi orang yang selalu mengingat-Mu kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Jadikan kami di antara mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami saat sehat kami. Jangan tinggalkan kami saat sakit kami. Jangan tinggalkan kami saat kami dipuji. Jangan tinggalkan kami saat kami dicaci. Jangan tinggalkan kami saat kami sedang senang. Jangan tinggalkan kami saat kami sedang susah. Jangan tinggalkan kami dalam keadaan apapun ya Allah. Senantiasalah bersama kami ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan sholat. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu ya Allah. Tuntunlah kami menuju-Mu ya Allah. Tuntunlah kami menuju-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan manusia terkasih, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Kau lihat dalam hatinya telah memiliki cinta kepada Nabi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambahkanlah cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Dan jika ada di antara kami orang-orang yang di hatinya belum memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, kami mohon padamu ya Allah, dengan keberkahan burdah yang telah kami baca, dengan berkahan perkumpulan indah ini ya Allah, taruhkanlah dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hingga dia mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat, hingga dia mendapatkan cinta-Mu ya Allah, hingga dia mendapatkan cahaya-Mu ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad adalah cahaya-Mu yang paling terang? Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad. Dan meskipun kami di dunia tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, jangan halangkan kami untuk berjumpa dengannya kelak di hari akhirat nanti ya Allah. Izinkan mata kami memandang indah wajahnya. Izinkan telinga kami mendengar indah suaranya. Izinkan tangan kami bersalaman dan mencium tangannya. Izinkan kaki kami melangkah di belakangnya. Izinkan hidung kami mencium wanginya. Izinkan kami masuk dalam surga-Mu bersama dengannya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Terima kasih atas nikmatnya iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas nikmatnya Islam yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami mohon padamu, jangan pernah cabut hidayah ini untuk kami. Jangan pernah cabut hidayah ini dari kami dan dari seluruh keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua orang-orang yang kami sayangi, kami mohon padamu ya Allah, pertahankanlah iman Islam di dalam hati kami semua. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami semua. Jangan pernah Kau cabut hidayah iman yang telah Kau berikan dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan pernah cabut hidayah iman Islam yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Anak-anak kami dan semua orang-orang yang kami cintai ya Allah, tetapkanlah iman dalam hati kami ya Allah, hingga hari kami menghadap kepadamu, sedangkan Engkau menerima kami dengan sepenuh keridhaan. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami mengucapkannya di saat kematian kami tiba. Mudahkan kami mengucapkannya di dalam alam kubur kami. Mudahkan kami mengucapkannya di mahsyar kami. Mudahkan kami mengucapkannya di hari hisab kami ya Allah. Mudahkan kami mengucapkannya saat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengucapkannya hingga ia menjadi kunci surga bagi kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahilah semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Kabulkanlah segenap hajat-hajat mereka semuanya ya Allah. Cintailah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.